perintah Allah dalam Al-Quran agar kita senantiasa gemar bersolawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka kita gemar senang sering-seringlah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian kita setiap Jumat kelima. Ya, 3 bulan yang lalu kita ketemu lagi sekarang. Mana dulu kita sudah mengkaji mengenai pengertian akhlak dan hal-hal yang berkaitan dengan akhlak sudah. Kemudian akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala juga sudah. Dan terakhir kemarin kita akhlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita akhlak terhadap pribadi, yaitu akhlak terhadap diri kita masing-masing. Nah, pada kesempatan ini nanti secukupnya waktu saya akan menyampaikan yang pertama adalah hal-hal yang berkaitan dengan sabar. Jadi ngaji kita hari ini tentang sabar. As-sabru secara bahasa, secara etimologi sabar atau as-sabr itu artinya adalah menahan atau mengekang. Menahan atau mengekang. Secara istilah sabar berarti menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridho Allah. Jadi menahan, saya ulangi, menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak disukai itu tidak selamanya terdiri dari hal-hal yang tidak disenangi. Seperti musibah, sakit, kelaparan, kehilangan, dan lain juga sebagainya. Tapi juga hal-hal yang disenangi. Misalnya kenikmatan duniawi yang disukai oleh hawa nafsu. Maka sabar dalam hal ini adalah menahan dan mengekang diri dari memperturutkan kepada hawa nafsu. Maka menurut Imam Ghazali, sabar merupakan ciri khas manusia. Jadi sing wis sabar niku namung menungsa. Terus yang lain gimana? Binatang nggih sabar mboten nggih? Hewan. Kucing misalnya. Kira-kira sabar mboten niku? Menurut Imam Ghazali itu tidak punya sabar. Dia hanya punya nafsu, punya insting, berisau. Binatang dan malaikat tidak memerlukan sifat sabar. Bahkan malaikat itu tidak memerlukan. Karena malaikat itu tidak punya hawa nafsu, sehingga nggak perlu sabar. Tidak perlu sabar, dia sudah sabar dengan otomatis. Karena malaikat itu melaksanakan apa yang diperintah Allah dan senantiasa menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi binatang tidak memerlukan sabar karena binatang diciptakan tunduk sepenuhnya terhadap hawa nafsu. Bahkan nafsu itulah satu-satunya yang mendorong binatang untuk bergerak atau diam. Yang nafsu ini sing menyebabkan jadi binatang bisa bertahan hidup, bisa bergerak maupun bisa diam. Kapan saatnya menerkam, harimau itu misalnya macan. Macan itu kan binatang buas. Maka ketika MH mengibaratkan menungsa gue api kayak macan apa baik seperti kambing. Ya. Kalau macan itu, harimau itu,
makan daging. Dia selalu berlaku keras, kasar. Tapi kalau binatang-binatang pemakan rumput, dedaunan itu kalem-kalem ya. Kayak misalnya kambing itu. Nah ini. Binatang juga tidak memiliki kekuatan untuk menolak hawa nafsunya. Tidak punya kemampuan. Jadi rimeblong. Wah, beras baik. Sedangkan malaikat tidak memerlukan sifat sabar karena memang tidak ada hawa nafsu yang harus dihadapi. Jadi malaikat itu deleng wong wadon ya ora kepengin, deleng harta benda dunia ya ora kepengin, apa maning jabatan. Maka malaikat itu cenderung kepada kesucian. Malaikat itu makhluk yang paling taat. Orang anak malaikat sing ora taat. Sehingga tidak diperlukan sifat sabar untuk memelihara dan mempertahankan kesuciannya itu. Jadi malaikat itu makhluk yang paling taat. Makhluk yang paling tidak taat itu siapa? Setan. Sing bisa taat bisa orang itu sinten menungsa. Jadi menungsa kadang-kadang kayak malaikat, bisa kadang-kadang kayak setan. Bahkan kadang-kadang bisa seperti binatang. Nah, inilah bedanya menungsa karo liyane niku. Nah, menurut Yusuf Al-Qaradawi, sabar itu dibagi menjadi 6 macam. Ini salah satu ulama kontemporer yang terutama kemarin wafat, Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Apa saja itu misalnya? Yang pertama adalah sabar menerima cobaan hidup. Kula jenengan sami niki kan dicoba nggih uripe. Sinten sing mboten dicoba uripe lah. Kecuali orang-orang tertentu yang sudah makomnya tinggi itu hidup ini sudah ya nikmat semuanya. Tidak ada yang seperti sengsara itu enggak ada. Tapi ini orang-orang tertentu nek kaya kula jenengan sampe nggih wong awam niki nggih masih menerima seperti itu. Cobaan hidup baik berupa fisik maupun non fisik akan menimpa semua orang, baik yang berupa lapar, haus, sakit, takut, kehilangan orang yang dicintai, kerugian harta benda dan lain sebagainya. Cobaan seperti ini bersifat sunatullah, sifatnya cara wong umum ngarani niku alami. Nek kula jenengan sami apike jenengan ngarani sunatullah. Oleh sebab itu tidak ada seorang pun yang dapat menghindar. Yang diperlukan itu apa? Karena tidak bisa menghindar. Menerima dengan penuh kesabaran. Seraya memulangkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bisa. Jadi orang itu mesti yang pertama ini akan mengalami cobaan hidup. Ini nanti ngalingi bagaimana beratnya cobaan Mas Teguh. Tapi dia tidak bisa menghindari ujiannya itu. Tapi dia harus sabar. Nah kita ujiannya mungkin berbeda, cobaannya bisa berbeda. Maka Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 156. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ini diantara ujiannya. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi wong sing sabar kon diwai kabar berita sing menggembirakan. Wa basyiris sabirin. Nah sing wae diwai kabar berita gembira niku sing kaya ngapa? Nah, alladzina idza asobatkum musibah
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong sing sabar kuwi sing kaya apa? Yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sak temene kula jalan sami saking Gusti Allah lan bakal wangsul dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nek pun kaya niki kan pun rampung pun beres nggih. Wong kula jenengan sami asalen kang Gusti Allah arep bali maring Gusti Allah. Kon kepriwe maning sing nanti kudu ngalami kaya iki. Ana sing lagi mriya, ana sing lagi ora duit, zaman iki ku akeh wong ora duit. Nek jenengan tuli insyaallah asik kalau yang duit lah. Ora ketang lebih estetik tapi kan ya cukup. Ya tuku beras. Beras ini pinten niku nggih, kota 14.000. Oh, iya, luar biasa nih. Ini kudu sabar, Pak. Nek sing ora sabar nggih akhirnya koleng. Mumet. Orang duwe duit mumet, duwe duit mumet. Wong sing ora sabar niku nggih. Tapi orang yang sabar niku duwe duit ya sabar, senantiasa bersyukur. Orang duwe duit ya sabar. Nah, orang yang mengembalikan seraya dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ana kena musibah ya inna lillahi wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya secara substansi kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jere kula jenengan sami la haula wala quwata illa billahil aliyil. Ora ana daya pangreksa kejaba namung Gusti Allah. Nggih mangsane kula jenengan sami niku pasrah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niki nomor sepindah sabar menerima cobaan hidup. Kudu sabar. Niki apa malih kehidupan yang sekarang yang luar biasa. Di ayat ini dicontohkan dengan sedikit ketakutan. Jenengan nate wedi mongke takut dalam pengertian secara manusiawi. Jenengan jam 12 bengi numpak motor dewekan lewat Gunung Rio. Jam 12 bengi gerimis dewekan numpak motor lewat Gunung Rio. Aku bisa. Kulo jajal ning ngene kok. Jajal kaya apa? Gerimis-gerimis hujan-hujan iki. Malam Senin kan. Itu sabar, Pak. Nek ora sabar ini rasa takut. Bagaimana kita menghilangkan rasa takut kita kemudian kita kembalikan kepada Allah. Ya. Ini ketakutan, kelaparan kalau jenengan kami kadang-kadang kencoten dalam pengertian orang di duit, utawa orang di panganan, utawa orang anak kesempatan mangan dan sebagainya, kudu sabar, ditahan di situ. Daripada mangan iki mending puasa sisa. Nah, itu lebih baik gitu. Daripada kencot iki sini malah bersulah baik puasa baik sisa. Itu bagus sekali. Kekurangan harta, iya, kurang. Ya kan yang menungsa kowe kabeh-kabeh ya merasa kurang hartane ya. Sing wis dunyane modong-modong niku nggih sing kurang apa meneh kula jenengan sami sing sertifikate berung duwe. Sing sertifikatnya tumpuk-tumpuk setengah meter, sih kurang. Nah, kalau jangan sampai kudu sabar, jiwa dan buah-buahan. Jadi kadang-kadang kalau jangan sampai itu ada sesuatu yang kurang nyaman bagi diri kita. Sabar dalam menerima cobaan hidup. Nah, sabar nih, oke. Termasuk sakit dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sabar dari keinginan hawa nafsu. Nah, gawat nih. Hawa nafsu menginginkan segala macam kenikmatan hidup, kesenangan dan kemegahan dunia. Itu nafsu. Nafsu kan macam-macam, gitu. Maka untuk mengendalikan segala keinginan itu diperlukan kesabaran. Kuturiyatoh latihan sabar. Jangan sampai kehidupan dunia ini membuat seorang ini menjadi lupa diri. Apalagi sampai lupa kepada Tuhannya.
kelalen maring awake dhewek, kelalen karo sing gawe urip. Cara wong zaman ini lupa daratan. Ora eling. Nah, akhirnya menghalalkan segala cara. Wong sing haram be angel apa maning sing haram. Nah, ujare niku nggih. Maka Al-Quran mengingatkan jangan sampai harta benda dan anak-anak ya menyebabkan seorang itu lalai dari mengingat kepada Allah. Harta dan anak jangan sampai melalaikan kita untuk mengingat kepada Allah. Gue sing nomor sing loro gue sing kadang-kadang merekna kula jenengan. Oh, iya lagi orang tua mah yang ngacung nek aku wis sugih arep sregep maring masjid. Basa wis dagangane laris sibuk nganti ora kok berjemuahan. Mien rajin banget sih bahasa wis banda dunyane akeh malah ora kok berjemuahan. Oke, misalnya. Maka Allah mengingatkan dalam surat Al-Munafikun yang sering kita dengar, sering kita baca ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tulikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Badane anaknya seringkali membuat kita lupa kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang yang berbuat rugi. Mereka lah orang yang mengalami kerugian. Surat Al-Munafikun ayat 9. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini yang kedua adalah sabar dari keinginan hawa nafsu. Belum lagi nafsu yang lain. Apa itu nafsu yang lain? Nafsu makan. Oke. Oke, nek nafsu makan ora ditahan, ora disabar-sabari, apa bae dipangan. Ora peduli halal, ora peduli haram. Ora mukur apa bae dipangan, sapa bae gelem dipangan. Nah. Yo karo batire kulu-kulune dipangan ngene. Kelompone ngene karo batir perak. Ngerti batire ngene diciut barangnya sing anu berharga. Nah, ini diantaranya. Jadi gelem mangan apa bae kadang-kadang gelem mangan sapa bae niku, Pak. Karena memperturutkan hawa nafsu. Saya pernah itu ngalami motor hilang, motor adik kula niku. Loh, tegel-tegel le sing jiut kuwi nu batire jejal. Wah, akhirnya digoleti niku. Kurang ajar iki ya. Asem. Tapi akhirnya ketemu niku. Jadi kadang-kadang orang itu kalau sudah memperturutkan hawa nafsu itu sudah tidak ingat lagi. Itu para mereka-mereka yang suka mengambil barang milik orang lain, mereka itu sudah latihan, Pak. Latihan fisik. Kuat awake kuat. Terus golet wong pinter. Pirang-pirang digoleti wong pinter ya. Nah, karena Pak memperturutkan hawa nafsu bisa eling pokoknya. Ujar-ujare men sakti men ngapa. Langkah wong sakti zaman iki ditembak niku, akhirnya ketembak niku, Pak. Nah, ditembak ceritanya. Jadi karena adik saya mencari, pokoknya Pak polisi nek ora dicekel atau bakar nanyong kayak bocah. Waktu dulu waktu zaman rame-ramenya itu kan apa? Karena memperturutkan hawa nafsunya. Nah, oke. Jadi ini nafsu makan. Nafsu kekuasaan lebih ngedap maning Pak. Kekuasaan, Pak. Wong kekuasaan itu kan kayak kula niki nggih kok empuk nggih. Wong anu nggih empuk-empuke kaya iki kon mudhun ya sorry. Kekuasaan itu Pak itu. Kalau orang sudah haus kekuasaan, rakus dengan kekuasaan itu, bisa enak-enak jagong kayak iki, apa-apa garing ngacung-ngacung, apa-apa dilayani, apa-apa dihormati dan lain sebagainya, itu kekuasaan. Maka orang ketika dimabuk kekuasaan, syahwat kekuasaan itu dia tidak sabar, bahaya nih kita.
Bagaimana terjadi pertumpahan darah. Orang urus. Ada yang dijadikan tumbal, jadikan korban. Nah, jadi pokoknya sing jenenge kekuasaan itu kadang-kadang itu kalau tidak mengikuti kepada petunjuk Allah, wis pokoknya jurusannya rumah sakit, jurusannya kuburan, jurusannya ono penjara nih, Pak. Bon, nggih. Nah, terus nafsu yang lain juga begitu. Nafsu ketertarikan kepada lawan jenis mulu. Bikin cerita-cerita ini kayak ini. Oh, kemeraya kayak cambah. Oke. Apalagi sekarang dunia medsos itu yang luar biasa. Dinding anak kamu cerita kayak gue kayak gini. Ya, kudu sabar nih. Nafsu itu. Semakin canggih, semakin modern teknologinya, perbuatan maksiatnya juga semakin canggih, semakin modern. Jika apa urusan golet ya pada teka dewek. Nah, ini tergantung kesabaran kita. Itu diantaranya. Kemudian nafsu marah. Oh, nafsu marah ini kalau ngedap-ngedapi malin itu, Pak. Kulo jenengan sampe nek lagi kesel, lagi jengkel, direkam nang anake. Boleh ngomong kadang-kadang niku kan gitu. Tapi nggih jamaah niki nggih insyaallah jamaah-jamaah sing bisa menahan diri nek lagi sabar, nek lagi marah. Maka Nabi menyampaikan orang yang kuat itu bukan yang menang dalam perkelahian, selalu dia kuat dan sebagainya, tapi orang yang bisa menahan dirinya di saat marah. Kudune kesuh tapi dheweke ora kesuh wis jenenge sabar. Nah, niki. Dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kudune Nabi gue kesuh, tapi kok bisa-bisanya orang kesuh ya? Nabi ini. Wis gena-gena arep dipateni niku tengaring suroko trotok nang burine niku. Nabi Muhammad kan ngerti kayak wong arep mateni aku kae. Wonge tiba gedebuk niku nggih. Neng jenengan saya yakin wis pokoke pedangnya dicekel terus dikaya kena kayane. Kowe arep mateni aku ya. Nabi Muhammad bisa ora niku. Sabar nggih Mas nggih. Sing hati-hati nggih numpak jaran. Kowe jenengane sabar. Nah, okay. Jadi ada kesempatan berbuat marah, tapi dia tidak marah. Itu yang namanya sabar. Mari nganake, mari sapa. Kadang-kadang kalau kita sudah tidak bisa menahan marah ini, omongannya wis pirang-pirang, orang karu-karuan, kasar, kotor, menyakitkan, kemudian kadang-kadang membuat permusuhan, dendam, dan seterusnya. Yang ketiga, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar, nggih. Oh, sing ora sabar niki ceritane sing ora sabar. Ibadah kaya iki wis sregep nemen-nemen sampe dina mari masjid aku ya apa-apa tak lakoni kok kerep wae. Misalnya ini ora sabar niku. Enggak apa kere suki nggo tujuan ibadah, Pak. Niku kere suki niku pun nonton takran. Apa wong kere ora bisa mlebu surga? Malah jare Kanjeng Nabi wong sing ora duwe malang wong sing paling akeh nang aring surga. Nah, artinya ini, jadi ketaatan kepada Allah kita ini berusaha supaya ketaatan itu karena memang memenuhi perintah Allah bukan karena duniawi. Ini kok. Contoh seniki sholat duha. Jangan sregep sholat duha ngapa sih Kang sholat duha? Ya aku main rezekine lancar. Kok sedemikian kecilnya? Wong ora sholat duha gara rezekine wis lancar. Nah ini. Itu kan efek, dampak atau stimulan dari Nabi. Nah, yang penting bagi kita adalah kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mukur rezekine tok sing lancar tapi liane juga dilancarna nang Gusti Allah. Kalau tujuan kita akhirat. Ya bisa saja tujuan kita dunia itu bisa. Tapi itu tidak yang kita tuju. Maka kita ini sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini latihan, ya, latihan taat kepada Allah. Nah, nika puasa bae mengabadi men sehat. Sehat itu kan dampak dari puasa, bukan tujuan kita. Maka puasa Ramadan misalnya itu adalah
Di akhir ayat surat Al-Baqarah itu la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Sumutasihu, puasalah kamu, nanti akan kamu menjadi sehat. Itu kan efek dampak dari, sehingga tujuan yang utama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berpesan dalam surat Maryam ayat 65, Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah kamu dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang pantas disembah? Surat Maryam ayat 65. Maka Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita ini harus sabar taat kepada Allah Subhanahu. Ibadah bengi-bengi dewekan ini sabar. Semendina 5 waktu mari masjid, kudu sabar. Akhlak jenengan wis sehat, Bang. Wong sing mriyang kae sing nang omah pel berarti mari masjid. Nggih. Nah, makanya kula jenengan sampeyan iki mumpung masih ada kesempatan, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi alhamdulillah derek-derek kita nggih sing sing ketone repot malah sregep, malah kasih dewek contohnya Pak Haji Kartono niku. Repot niku lho niku turun pun gerak nemen dingin kula nggih. Terus yang Pak Haji Tamsi nggih. Terus jemuahan. Nah, nih. Jadi sabar dalam taat kepada Allah. Jadi kadang-kadang kita ini diberi umur panjang itu ada hikmahnya, manfaatnya. Kadang-kadang umur dawa gue anak sing ora sabar niku malah umur dawa isine maksiat. Nauzubillah. Tapi sing apik umur dawa manfaat. Umur dawa niku bagus. Sebaik-baik umur adalah yang panjang umurnya yang bermanfaat. Kalau ini kan ngancane Bu Narsan namanya. Bu Umu Priatin. Alhamdulillah Mas, kalau diparingi panjang umur, jadi kalau kata celengan. Nah ini, alhamdulillah nih. Jadi banyak sekali wakaf-wakaf termasuk yang untuk FI Tahfidz, untuk yang di Tanasari juga ada, yang di PAUD. Nah ini. Jadi tak sabar dalam taat kepada Allah. Ini yang ketiga. Di sana 19 oh ya, masih ada waktu. Jadi sing sabar gitu taat maring Allah. Terutama sholat 5 waktu, terutama ibadah-ibadah makdoh niku kudu sabar. Monggo niki nggih selengan kula jenengan sami terutama ibadah sholat 5 waktu ini sebisa mungkin berjamaah. Kecuali lagi anak udur utawane lagi ada halangan secara syar'i ya dewekan. Tapi sebisa mungkin berjamaah. Syukur masjid di masjid itu yang paling utama. Ciri khas orang soleh itu secara syariat itu adalah suka rajin sholat berjamaah. Nah, di antaranya. Kemudian yang ibadah lain juga kita harus jalani dengan sabar. Ya ibadah semuanya memang harus dijalani dengan sabar. Puasa yang kudu sabar, orang sabar yang madang nang jalan. Kencot menaiki. Puasa ya kencot lah. Puasa orang kencot ya jenengannya untuk puasa. Jenengan puasa niku sedina nggih Pak. Kula niku ingin sampai ketemu kanca Pak. Masya Allah. Ketemu kanca PGH ceritanya pengen reuni niku kita berbes Pak Gentot. Lewat Gunung Lio niku. Ketemu kanca kula rambut wong ireng, gedeng gering, cilik niku penang gula Pak. Puasa 2 bulan Pak. Puasa 2 bulan. Makannya itu 2 hari sekali. Makan. 2 hari sekali dia cerita. Saya udah puasa 2 bulan. Makan itu rong dina pisan, dia nego nginum. Dan itu makannya juga bukan nasi. Liane sega. Bisa. Wis 2 bulan itu. Kula ndongakna masyaallah. Kanca kula niku anu Semarang itu. Nah ini.
Ki puasa sing menurut dia berdasarkan nasihat dari yang mengobatinya itu. Nah, kulon jenengan saya puasa sedina lagi mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dibanding karo sing gini kayak niki. Atau melambeluk nggih. Penak niku. Pengko bar puasa kula jenengan sami mak emek ke segelem-gelem. Apa bae dipangan iki. Nah, ini contohnya. Jadi kita ini harus sabar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sabar dalam berdakwah. Oke. Jalan dakwah adalah jalan panjang yang penuh liku dan penuh dengan berbagai macam aral duri yang melintang. Ya. Maka seorang yang melalui jalan ini harus sabar. Kudu sabar Pak, dari dai, dari mubalik kudu sabar. Temenan niku nggih. Cara wong zaman mulai ususnya kudu dakwah. Wis diulang bolak-balik, wis dikandani nganti ting popang kaping wis ojeg bae. Nah niku nggih. Ini kudu sabar. Sabare kula jenengan sampe kudu apa-apane dibanding karo sabare para nabi, para rasul. Dan siki kula jenengan sampe bayangna Nabi Nuh. Kayak apa, Pak? Bojone karo anake niku mboten derek jajal. Mubalik cara niku nek nabi dai penyeru 800 tahun. Bojone karo anake ora melu. Wah, kudu sabar temenanan. Niki contoh niki. Terus Nabi Ibrahim ngadepi raja siapa? Namrud. Luar biasa, kudu sabar. Wis pokoke. Nabi Ibrahim iki lakawedine karo raja Namrud niku. Nganti dibakar niku, Pak. Dibakar niku ceritanya. Tapi atas izin Allah kun bardan wa salaman. Genine dadi adem. Nggih. Wis Nabi Ibrahim, Nuh Ibrahim, Musa. Oh, lebih heroik maning. Nabi Musa itu termasuk nabi yang banyak disebut dalam Al-Qur'an. Boleh berdakwah niku. Wis tantangannya kawit zaman cilik niku. Nggih, luar biasa. Nanti tekan raja Firaun niku nggih. Segala macam daya upaya. Ya, sampai Allah memberikan mukjizat berupa tongkat. Tapi sing wis langka tongkate. Mukjizat para nabi ke wis langka kabeh. Sing esiana mukur niki Al-Qur'an. Kowe kudu sabar. Nuh, Ibrahim, Musa, Nabi Isa. Nabi Isa kowe mukjizate termasuk sing akeh banget iki, Pak. Ana wong njaluk panganan kok njaluk mudhun tekan langit njaluk. Njaluk panganan tekan langit. Kudu sabar, Pak. Ana maning sing njaluk diuripna jane manuk kudu diuripna. Manuk wis dipateni kon urip maning. Luar biasa sabar. Nah, kula jenengan sami berdakwah siki tantangannya ya kecil lah. Maka ini teman-teman penyelenggara pengajian apa siki anu wis kepenak kabeh. Malah siki pengajian kon pada medang, kon pada maem. Malah kadang-kadang di kota ngaring gambar-gambar di kota YouTube pada dibagi duit baline. Kalau ya. Malah jadi rame iki ya. Ngaring Bawaslu. Lagi zaman pilpres, lagi zaman politik. Dan ini kan diorang zaman politik pengajian dibagi-bagi duit itu yang gelem-gelem baik. Tapi langka. Nah, jalan dakwah sekarang itu lebih mudah. Tapi tantangannya juga berbeda dengan dahulu. Terutama kita menghadapi tantangan-tantangan era milenial, era modern ini. Jadi sabar dalam berdakwah. Abot banget Pak, dari mubalik aslinya ini kok abot Pak. Kalau sih kadang-kadang ngerasa kadang-kadang ya mubalik ini memang berat sekali. Deleng kadang-kadang kanan, anaknya kayak niki, bojone kayak jadi beban mubalik Pak. Contoh misalnya ini contoh Pak.
Jadi mau balik dari dai, bojone ora jilbaban, ora hubungan sama dinane. Dalam ora pikir iki. Jadi beban Pak, kudu sabar Pak. Sing ora sabar ya pada mutung, pada balik. Nah, maka ini perlu kesabaran dalam berdakwah itu, deh. Temenan iki. Ya, kula jenengan sami sebisane sekongange segodake anggenipun berdakwah. Sing sabar. Maka Luqman Hakim menasihati putranya supaya sabar dalam menerima cobaan dan dalam berdakwah. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wasbir ngala ma asobak. Inna dzalika min azmil umur. Niki nasihat Luqman. Luqman kuwi wong biasa tapi diabadikan dalam Quran. Luar biasa. Dudu nabi, dudu rasul. Tapi oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran. Hei anakku, anakku ya, rungokna. Dirikanlah sholat. Kan kaya niku kula ngandani mari anak ini kita jak mari ini pengajian karo ngandani. Dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan segala mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap orang-orang yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Sultan, ya tekan dani ya. Itu yang ada ini, itu tengah putra-putra ini. Dirikanlah sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat ya, alhamdulillah. Orang kadang-kadang mantan carry tapi ya tetap sholat. Saya absen terus itu Pak. Oh, kasih penting sholat kaifiat dan sebagainya nanti sambil jalan. Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik. Nek sing dolan karo anak kayak kula niku kan kaya niku. Kudune engko sing dadi melu rajin sholat. Aja nanti anakku sing malah kegawa. Dolan karo bocah sing ora sholat malah jadi melu ora sholat. Nah niku sing mboten dadi. Nah niki perintah. Dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar. Anak-anak kita ini harus menjadi pejuang-pejuang amar ma'ruf nahi munkar. Ya mulai dari kecil kita ajari. Bersabarlah terhadap yang menimpa kamu. Kudu sabar. Namanya anak-anak kan kadang-kadang bocah kadang-kadang dinyek apa gitu dan sebagainya. Nah, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah. Inna dzalika min azmil umur. Jadi ini nasihat Luqman supaya kita ini sabar dalam berdakwah. Angger dakwah ora sabar ya wis liren Pak. Liren wis wassalam. Biyen nang kene iki ana pengajian. Biyen Pak. Biyen nang kene ana pembinaan, ana ngaji Quran, ana TPQ, ana dinia. Ana pengajian rutin bapak-bapak, ana pengajian rutin ibu-ibu. Ana pengajian rutin anak-anak, wis pokoke komplit biyen. Zaman ganu. Nah, niki kudu sabar Pak, ayo diterusna diuripi maning. Ya, dakwah amar ma'ruf nahi munkar sebisane sekodake sekongange. Nggih. Nah, ini para mubalik, para ustadz yang menyimak, yang mendengarkan. Ayo kulanya pada sabar. Lah sing maksiat di kaya kiye metenteng otote Pak. Otote kaya kiye metenteng sing maksiat kok. Disiplin maning gue. Penjaga-penjaga tempat-tempat maksiat kaya kiye Pak. Pengorganisasian yang namanya kemaksiatan, perbuatan kriminal itu, disiplin Pak. Luar biasa. Dah kula jenengan sami sing amar ma'ruf nahi munkar agar ora semangat sing kaya iku wis engko arep kalah. Kebatilan yang terorganisir akan mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Penjualan anak sekarang. Kula jenengan sami orang ngerti kok. Minuman keras, narkoba. Ini ada ditemukan kan. Arep beredar pas malam tahun baru. Puluhan ribu. Itu rapi sekali Pak, disiplin Pak. Orang nanti disiplin dia cepet-cepet kecekel nang hari. Kodene
Bahkan ada yang bisa mengendalikan dari penjara. Luar biasa kok. Kemaksiatan. Belum lagi penjualan anak di bawah umur. Ditutup betul itu pintunya biar nggak terlalu keras suaranya. Ya, telolet ya. Ya, apa-apa. Dunia berbeda. Jadi itu Bapak Ibu. Di kita ini kebaikan harus terus-menerus harus diorganisir. Sekarang ada namanya teori kebenaran baru, Pak. Sesuatu yang diucapkan terus-menerus itu bisa menjadi benar. Sesuatu yang dipublikasikan terus-menerus menjadi benar. Itu teori kebenaran yang sekarang banyak dianut. Contoh, Pak. Sing jenengane, mohon maaf, LGBT, kuwi mau risih menunjukkan sana iki. Iki kaya wis akrab banget karo pejabat. Ini kan apa? Sering ditampilkan, sering diucapkan, sering diapakan. Ketua Paguyuban Waria. Wow. Nah, ini kebenaran harus disuarakan, maka kita harus sabar dalam berdakwah sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya yang dicantumkan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 7. Pengajian ayo pada diurip di maning sing pada mati sing wisana ayo dijaga aja nganti hilang. Silakan dikemas sesuai dengan situasi, kondisi, tapi prinsipnya kita terus menyuarakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Termasuk ini adalah kita harus sabar. Oke, kudu sabar. Kemudian yang kelima adalah sabar dalam perang. Yo. Sabar dalam perang ini menurut Yusuf Kordowi termasuk salah satunya. Ya. Dalam peperangan sangat diperlukan kesabaran, apalagi menghadapi musuh yang lebih banyak dan lebih kuat. Kudu telaten, Pak. Biar nganggo strategi apa ya? Apa capi turang, apa nganggo strategi udah ubed, apa dan sebagainya. Itu macam-macam strateginya. Dalam keadaan terdesak sekalipun seorang prajurit Islam tidak boleh melarikan diri, meninggalkan medan perang, kecuali sebagai siasat. Jadi nek wis perang wong Islam niki dawuh niki. Ora kena melarikan diri. Mboten kenging ngacir. Kecuali mundur itu sebagai strategi. Nah, cara motore niku kan nek arep manjat dhuwur kudu ngacar disit nggih. Tapi nek wis manjat kok terus mudhun, grudak nggih. Nah niki. Kecuali mundurnya itu untuk ngacar, Pak. Oke. Musuhnya berat ya. Bawa panah pirang-pirang. Akhirnya mundur misalnya. Mundur. Hitung baik, kayak wong siji gawa panah paling akeh tulis 1, men kon panah enteng disit. Ayo, rek umpetan ana terus ada sing mancing, akhirnya jebut. Panah enteng, ayo serbu maju. Wah, itu misalnya. Dalam rangka untuk strategi, Pak. Bahkan dalam peperangan itu kan boleh berbohong, itu termasuk perperangan itu termasuk salah satu siasat boleh berbohong. Nah, contohnya misalnya prajurit itu memakai pakaian yang mirip seperti tumbuh-tumbuhan, anak wite, anak apa dan sebagainya, bersembunyi, mengatur siasat dan sebagainya. Nah, jadi sabar dalam perang. Maka Allah berpesan dalam surat Al-Baqarah ayat 177, dan orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Was-sabirina fil ba'sa wad-dharra'i wa hinal ba's. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Ulaikal ladzina shadaqu, kata Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa, wa ulaika humul muttaqun. Nah, jadi niki sabar termasuk sing istimewa. Jadi cara bahasa
istilah ini ku teng ngaring mriki niki sing biasane kula jenengan sami maca nang ngaring pinggir kiri utawa nang sekolah, sekali layar berkembang takkan mundur ya. Jadi ketika sudah perang maka orang Islam itu tidak kenal istilah melarikan diri, dia akan lawan terus. Nah, ini termasuk yang dianu oleh saudara kita yang ada di Palestina nih. Jumlahnya orang sepira, teknologinya orang sepira, tapi telaten nih kan nih. Wah, mending semangat nih. Mereka itu orang yang benar imannya, mereka sudah